Halo, shalom adik-adik. Adik-adik PA GPIB Galilea. Hari ini, hari Minggu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi pesan Kak Novi, sebelum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa kalian di kanan atau di kiri atau di depan harus ada firman Tuhan. Harus bawa Alkitab. Baik yang sudah bisa membaca maupun yang belum. Bisa baca sama-sama mama atau sama papa atau sama kakak. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa adik-adik. Nanti kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, Roh ketiga yang esa. Pagi yang indah ini, tepatnya di hari Minggu 29 Agustus 2021, kami anak-anak PA GPIB Galilea ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk menjadi anak Tuhan yang dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kak Novi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik terkasih, hari ini tanggal 29 Agustus 2021. Adik-adik, kita tahu hari ini kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Sabda Bina Anak GPIB Galilea itu mempunyai tema adalah Aku Mencintai Kebaikan. Adik-adik, aku mencintai kebaikan. Apa itu kebaikan? Kita akan membaca firman Tuhan. Apa sih itu kebaikan? Kita buka sama-sama Alkitab kita, adik-adik terkasih, dari kitab Mika. Aduh Kak Novi, Mika itu di mana ya? Dibulak-balik Alkitabnya. Dilihat, Mika itu ada di kitab Perjanjian Lama. Oke, adik-adik terkasih, kitab Mika ada di kitab Perjanjian Lama. Kita buka sama-sama dari kitab Mika 3. Oke adik-adik, kalau sudah ketemu buka, namanya kitab Mika 3 ya. Sudah ketemu atau belum? Kak Novi tunggu sampai sudah bisa membuka semua. Oke, kalau sudah, kita buka sama-sama dari Mika 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Oke, Kak Novi akan membacakan. Adik-adik di rumah boleh membacakannya. Bisa baca sama-sama. Oke, Kak Novi baca ya. Mika 3 ayat 1 sampai 4. Dengan berikut menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Ayat 1. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? 2. Hai kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dan tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincang seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belangga. Ayat 4. Mereka sendirilah yang nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Amin.
Adik-adik terkasih, Kak Novi sesuai dengan Sabda Bina Anak hari Minggu tanggal 29 dengan tema Aku Mencintai Kebaikan. Adik-adik, kita tahu kitab Mika ini dengan namanya Mika. Jadi begini, pada waktu itu Tuhan mengutus seorang yang bernama Mika. Siapa namanya? Mika. Mika adalah satu orang yang pilihan Allah. Dia itu sangat taat kepada Allah, sangat menuruti perintah Allah. Bahkan adik-adik terkasih, dia itu apapun yang diperintahkan Allah, Mika mematuhinya. Mika itu berasal dari kota kecil. Kota itu bernama Masyoret. Apa adik-adik? Kota Masyoret. Nah, kota Masyoret ini adik-adik, kota ini sangat kecil, tapi kota ini kota yang sangat diberkati Tuhan. Dengan pertaniannya yang subur, dengan hasil-hasil taninya yang luar biasa. Dan pada waktu itu, kota ini dipimpin oleh 3 raja. Siapa adik-adik? 3 raja yang bernama, satu namanya Raja Yotam. Siapa adik-adik? Raja Yotam, pintar. Yang kedua dipimpin oleh Raja Ahas. Siapa adik-adik? Ya, pintar, Ahas. Yang ketiga dipimpin oleh Raja Hizkia. Siapa? Ya, Hizkia. Adik-adik terkasih, 3 raja ini itu di sebuah tempat, di situ umat Israel dan umat Yehuda. Adik-adik, saat mereka memimpin bangsa ini, banyak di situ hasil-hasil bumi. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa ini? Bangsa ini mempunyai sifat yang sangat jelek dan sangat luar biasa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengutus Mika untuk menyadarkan mereka, orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda, karena mereka tidak setia kepada firman Tuhan. Adik-adik terkasih, di saat mereka tidak setia dengan firman Tuhan, padahal apa adik-adik? Tuhan memberkati kota itu dengan limpahnya, penghasilan, pertanian sangat luar biasa. Tapi mereka berbuat yang tidak baik. Yang kaya menindas yang miskin, membohongi orang-orang miskin yang kaya-kaya. Orang yang pintar mempermainkan orang-orang yang bodoh. Padahal mereka harus berbagi. Yang pintar memajari orang yang kurang pintar, atau dia tidak mampu, diajari dengan baik. Orang yang kaya membantu orang yang berkekurangan. Orang yang kuat membantu orang yang lemah. Itu yang Tuhan ajarkan pada setiap anak-anak Tuhan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu itu, negeri itu di tanah Israel dan Yehuda, orang-orang itu melawan kehendak Tuhan, melawan perintah Tuhan. Sehingga apa adik-adik? Tuhan menegur melalui Mika, bukan Musa, melalui Mika. Adik-adik terkasih, sehingga Tuhan itu yang pertama, tadi berikutnya adalah aku mencintai kebaikan. Sehingga kita dapat belajar dari itu semua. Yaitu yang pertama, mengetahui bahwa kejahatan akan membuat Tuhan marah. Kejahatan akan membuat Tuhan marah. Kota itu orang-orangnya berbuat jahat sehingga Tuhan marah. Karena apa adik-adik? Saat kita diberkati Tuhan, saat kita dikasihi Tuhan, saat kita dilindungi, diberikan kasih-Nya, berkat-Nya yang berlimpah, kita harus saling
menciptakan namanya kasih. Tapi apa yang sebaliknya di tempat itu? Mereka berbuat yang tidak baik, sehingga membuat Tuhan marah. Karena apa, adik-adik? Tidak baik artinya jahat, adik-adik. Membuat hati Tuhan marah. Karena apa? Di kitab Roma 12 ayat 7 dikatakan, apa adik-adik? Ada yang tahu? Roma 12 ayat 7, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Artinya, tahu nggak adik-adik? Misalkan ada teman-teman kita yang jahat, yang menyakiti hati kita, membuat kita marah, tapi kita tetap mendoakan mereka, menegur sapa mereka dengan kebaikan, dengan senyum, dengan kasih. Itu yang membuat hati Tuhan jadi senang. Itu namanya sifat-sifat anak Tuhan, adik-adik. Sehingga tadi dikatakan di kota itu, di kota tempat orang Israel dan Yehuda, membuat Tuhan menjadi marah. Yang kedua, di situ membuat Tuhan ingin di kota itu orang-orangnya bertobat. Makanya dia mengutus namanya Nabi Mika. Mika diutus Tuhan untuk menyadarkan mereka supaya mereka bertobat. Apa itu Kak Novi, bertobat? Ada yang tahu nggak? Halo, ada yang tahu nggak bertobat? Bertobat itu mengaku dosa dan kesalahannya, dan tidak mengulangi lagi dosa yang sama. Kenapa adik-adik? Ada di firman Tuhan. Tuhan mengatakan dalam Lukas 5 ayat ke-23 dikatakan demikian. Lukas 5 ayat 23, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Jadi Mika tadi diutus Tuhan memanggil orang yang bersalah tadi, orang bangsa Israel dan bangsa Yehuda, untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Sadar akan perbuatannya itu menyakitkan hati Tuhan. Yang tadinya dia menindas orang miskin, yang tadinya dia berbuat semenang-menang, berbuat keras, menyakiti hati orang, Tuhan tarik, Tuhan sadarkan melalui Mika. Yang kedua adik-adik, Tuhan menginginkan kita bertobat, sama seperti diri kita adik-adik. Kita udah salah. Misalkan adik-adik, kita udah bertengkar sama teman, padahal teman kita baik, kita membela diri kita, kita mengaku enggak, aku enggak salah, dia yang salah, padahal kita yang salah. Kita berbohong, kira-kira ada yang tahu enggak? Ada pasti, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan enggak senang kita berbohong. Atau mungkin adik-adik merebut mainan adik kita. Saat kita bermain, kita mengambil barangnya, terus kita berebut, akhirnya jatuh barang itu, rusak atau pecah. Nanti waktu ditanya mama, adik nangis. Ditanya mama, lah siapa ini, kakak atau adik? Adik ma yang nakal, itu adik pecahkan ma. Padahal jelas-jelas kita yang menarik, kita yang merebut. Jadi adik-adik, pesan Kak Novi tadi, jangan berdusta. Mengaku kalau kita salah, kita mengaku salah, kita minta ampun sama Tuhan juga. Tidak boleh berbohong. Yang ketiga, Mika diutus untuk Tuhan menginginkan anak-anak di tempat itu, atau orang Israel atau orang Yehuda itu
kembali lagi berbuat kebaikan. Makanya temanya aku mencintai kebaikan. Bangsa itu dibuat sadar. Bangsa itu dibuat mengaku bahwa dia salah. Berbuat seperti itu mendukakan hati Tuhan. Harusnya dia berbuat baik di saat diberkati. Tapi yang terjadi itu kebalikannya, adik-adik. Bahkan firman Tuhan mengatakan demikian. Siapa yang tahu? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada yang tahu nggak? Ada atau ada yang lupa, Kak? Dulu pernah ingat, sekarang lupa. Ada ingatnya? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayo, adik-adik, tentang apa itu? Itu yang harus ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Yaitu tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Buah-buah roh. Pintar. Yang tahu luar biasa. Tentang buah-buah roh. Ada berapa adik-adik buah-buah roh? Ada 3. Salah. Ada 7. Ada yang tahu? Buah-buah roh ada 9 buah-buah roh. Itu yang harus ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Dan yang paling pertama di dalam buah-buah roh itu adalah, ada yang tahu nggak? Siapa ya? Coba kan Novi nggak dengar. Oke. Kasih. Pintar. Kalau dia menjawab kasih, ya pintar. Ada 9 buah-buah roh. Sama-sama yuk belajar sama Kak Novi yuk. Kasih. Ada pujiannya, lupa. Mungkin ada yang ingat. Kak Novi menyanyikan sedikit ya. 9 buah-buah roh. Oke, Kak Novi nyanyikan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada yang hafal nggak? Adik-adik itu harus hafal. Bahkan itu harus ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Karena itu yang membuat kita bisa berbuat sesuai tema tadi. Aku akan mencintai kebaikan, sesuai tema firman Tuhan hari ini 29 Agustus 2021. Aku mencintai kebaikan. Dasarnya adalah kasih. Kalau adik-adik berbuat, adik-adik mencintai namanya kebaikan, harus ada dasarnya. Dasarnya adalah kasih. Kasih. Apa itu kasih? Kasih itu perbuatan yang sangat Tuhan senang. Itu ada dalam diri anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, pesan firman Tuhan, adik-adik semua harus mencintai namanya kebaikan. Adik-adik, Kak Novi yakin dan percaya, anak-anak Tuhan, anak-anak PA GPI Galilea akan diberkati, akan mampu melakukan, menjalankan yang namanya menciptakan kebaikan. Bisa adik-adik? Sip, luar biasa. Karena Novi yakin anak-anak PAGB Galilea adalah anak-anak jempol, anak-anak yang mampu menciptakan kebaikan. Adik-adik terkasih, demikian firman Tuhan. Ingat adik-adik, ada tugas dari Kak Novi. Dari Kak Novi adalah tugasnya, yaitu ada ayat hafalan tentang 9 buah-buah roh. Adik-adik
bisa menghafalkan ayat melalui nyanyian. Tadi dari Galatia 25 Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dihafalkan, kirim video ke Kak Novi atau kakak-kakak lain yang lain. Oke, siap adik-adik menjalankan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Pagi yang indah ini kami telah mendengarkan sebagian firman Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kami, anak-anak-Mu, untuk mencintai namanya kebaikan. Karena kami tahu Tuhan, melalui firman-Mu dari Mika yang menegur menyapa umat Israel dan umat Yehuda untuk sadar bahwa mereka harus kembali kepada firman Tuhan, menjadi orang-orang yang mengenal firman, menjadi baik dan penuh kasih, bahkan menolong satu dengan yang lain dengan dasar kasih. Ajari kami Tuhan, anak-anak PAGBIB Galilea, untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Galilea. Berkati pendeta kami, Ibu Pendeta Debbie, majelis PHM, dan semua karyawan. Tuhan berkati, Tuhan berikan roh hikmat, roh yang asal daripadamu dan takut akan Kau, sehingga perbuatan sikapnya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga jemaat-jemaat GPIB Galilea, baik yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan hampiri, Tuhan beri kekuatan, iman percaya bahwa mereka mampu berjalan bersama Yesus. Juga berkati kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Beri kami roh hikmat-Mu juga, kepandaian, kepintaran. Apapun yang kami lakukan sebagai anak Tuhan, jadi seturut dengan kehendak Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati pemimpin kami, dari mulai presiden sampai jajaran terkecil sekalipun RW dan RT. Tuhan berikan roh hikmat, sehingga di dalam memimpin bangsa negara Indonesia ada hikmat Tuhan untuk atas mereka. Bahkan Tuhan Yesus berkati negara kami, kalau saat ini kami masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, kami yakin dan percaya pandemi ini akan segera berlalu dari negeri kami tercinta Indonesia ini, sehingga kami, anak-anak-Mu, dapat kembali beribadah di tempat-Mu yang kudus, gereja kami GPIB Galilea. Bahkan kami bisa bersekolah kembali, bertemu sama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan untuk bangsa negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye.